Nah, kita perlu melihat apa sih sebenarnya perbedaan burnout dan stres. Karena jangan-jangan kita mengatakan diri kita stres, padahal sebenarnya itu burnout. Atau kebalikannya, karena sebenarnya burnout itu merupakan indikasi seseorang bisa memiliki gangguan klinis, seperti depresi, kecemasan, atau bahkan psikosomatis. Perkenalkan, aku Syaska Kirania Rindra, MPhil psikolog klinis dewasa atentif. Istilah burnout bukanlah istilah yang tidak jarang kita dengar. Tapi kita perlu kenali sebenarnya apa sih definisi dari burnout tersebut. Burnout adalah kondisi di mana seseorang memiliki kelelahan yang berlebihan hingga dia merasa bahwa energinya sudah habis, merasa tidak berdaya, atau bahkan dia tidak lagi melihat adanya makna dalam mengerjakan sesuatu. Mungkin kita mengenali banyak kasus-kasus burnout yang sebenarnya kita tidak sadari bahwa hal-hal tersebut merupakan burnout, seperti prokrastinasi, atau tidak ingin bekerja, atau melihat bahwa tidak ada gunanya nih kayaknya mengerjakan kerjaan-kerjaan ini karena rasanya apa yang aku kerjakan sama saja. Tapi kita tidak mengenali itu sebagai burnout, kita hanya merasa bahwa kita kelelahan. Nah, kita perlu melihat apa sih sebenarnya perbedaan burnout dan stres. Karena jangan-jangan kita mengatakan diri kita stres, padahal sebenarnya itu burnout. Atau kebalikannya, karena seringkali orang berkata burnout, kita menganggap bahwa itu adalah burnout, padahal sebenarnya itu adalah stres. Nah, sebenarnya perbedaan burnout dan stres, kita perlu tahu bahwa stres itu merupakan tekanan secara psikis maupun secara fisik yang dirasakan di diri kita sendiri. Perbedaannya, dari burnout kita perlu mengetahui nih bagaimana individu menghadapi stres. Apakah dia masih bisa melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu dengan dan dalam kondisi stres tersebut. Individu dalam kondisi burnout bahkan dia tidak tahu hal apa yang membuat dirinya sulit dalam menghadapi kondisi. Dia bahkan tidak tahu bagaimana cara melakukan kegiatan tersebut karena mungkin terlalu lelah, atau bahkan dia sudah tidak lagi melihat maknanya dalam mengerjakan sesuatu. Hal ini yang perlu kita ketahui. Kenapa? Karena sebenarnya burnout itu merupakan indikasi seseorang bisa memiliki gangguan klinis, seperti depresi, kecemasan, atau bahkan psikosomatis. Mengapa seseorang dengan burnout mungkin saja mengalami depresi, kecemasan, atau psikosomatis? Karena kita perlu ketahui bahwa simptom-simptom yang dimiliki dalam burnout, meskipun burnout bukan gangguan klinis, merupakan indikator yang mirip dengan orang depresi, cemas, maupun psikosomatis, seperti tidak berdaya atau bahkan tidak ingin melakukan sesuatu, tidak memiliki energi. Hal-hal tersebut mirip dengan indikator seseorang yang memiliki depresi. Lalu, bagaimana cara kita untuk mengenali bahwa diri kita mengalami burnout? Kita perlu kenali apakah kita sudah tidak lagi merasa excited atau merasa termotivasi dalam mengerjakan sesuatu, atau kita merasa bahwa kita sudah lelah mengerjakan sesuatu hingga bahkan tidak lagi ingin melakukan sesuatu yang menyenangkan untuk diri kita sendiri. Nah, dari sini kita juga berarti harus mengetahui caranya bagaimana ya untuk mengatasi atau menanggulangi burnout. Nah, mengetahui bahwa burnout akan memberikan indikasi yang berbahaya apabila kita abaikan, kita perlu mencari tahu kira-kira bagaimana ya untuk mengatasi ataupun menanggulangi burnout. Yang pertama, kita perlu mencari kegiatan ataupun aktivitas di luar pekerjaan. Dengan begitu, kita tahu bahwa kita berhak untuk mendapatkan waktu di luar kerja karena dirimu tidak hanya sekedar pekerjaanmu. Dan tak hanya itu, kamu juga perlu mengetahui apa ya kira-kira hal yang bisa aku kontrol dan tidak bisa aku kontrol dalam pekerjaan. Ingat, apabila kita terus-menerus ingin mengontrol semuanya, yang padahal sebenarnya hal tersebut tidak mungkin terjadi. Kita punya batasan diri kita sendiri. Mengenai batasan, kita juga memiliki batasan yang bisa kita terapkan ke diri kita dan pekerjaan.
memberikan batasan waktu bekerja, atau memberikan batasan me time kita kepada keluarga, atau bahkan diri kita sendiri, itu membantu kita untuk mengenali bahwa diri kita sendiri, tidak hanya dianggap sebagai achievement kita semata yang dilakukan dalam pekerjaan. Kamu adalah dirimu yang unik, sehingga pekerjaan hanyalah salah satu bagian di dalam dirimu yang bermakna. Maknamu lebih besar dari pekerjaanmu.